Pakai sabuk dulu. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Pasya di channel Dimas Pasya Official. Ya teman-teman semua, hari ini saya mau cerita sama mau ngasih share tentang satu judul, namanya reward itu penting. Reward itu penting. Sebelum saya share materi tentang kenapa reward itu penting di bisnis ini ya, tentunya saya mau cerita dulu tadi saya dari kantor sore-sore, di sebelah kantor saya ternyata di depannya ada ribut-ribut. Kata saya, ini ada apa? Ada ribut-ribut kecil lah. Di situ banyak sekali tukang ojol ya. Tadi warna hijau-hijau, nggak tahu tadi saya Grab campur sih, ada Grabnya, ada Gojeknya juga. Sekitar ada 10 orang itu lagi ngoprek motor gitu. Saya bingung gitu, ngapain Gojek sama Grab mangkal di sini? Saya kirain mangkal. Oh ternyata mereka itu lagi sibuk bantuin motor temennya. Nah, kenapa motornya temennya dibantuin? Jadi ceritanya, di sebelah kantor saya itu ada leasing teman-teman. Nah ternyata salah satu motor dari anggota Gojek ini katanya ada yang diambil sama leasing itu. Saya nggak ngerti ya di sini posisinya siapa yang salah. Apa leasing itu salah karena ngambil motor kemudian langsung dikunci katanya ininya motornya sehingga ada macet gitu, nggak ngerti saya. Ya, tapi terlepas dari apakah tadi leasing yang salah atau si ojol itu yang salah karena mungkin belum bayar cicilan gadeannya apa gimana, nggak ngerti. Bahwasannya riba ini menjadi masalah teman-teman semua ya. Hal itu juga yang sudah saya resahkan sebetulnya, yang sudah saya resahkan dari dulu saya masih di kampus ya, semester awal. Kenapa? Karena luar biasa riba ini menjerat siapapun gitu, berbagai kalangan, mau yang bawah atas. Makanya salah satunya disebutkan bahwasannya kita pasti terkena debu-debu riba. Nah teman-teman semua, lalu apa kaitannya dengan reward itu penting? Ya lanjut lagi. Lalu apa kaitannya dengan reward itu penting teman-teman? Jadi kita nggak mempermasalahkan ya apa leasing, apakah ojol itu, nggak. Intinya saya yakin ada ojol itu terlibat dari pinjaman mungkin. Nah, apa korelasinya dengan pentingnya reward? Gini teman-teman semua, kita ini mitra-mitra PTB semua, kita bawa misi yang cukup luar biasa ya, menurut saya cukup berat bagi saya. Karena memang waktu saya di kampus pun banyak dari akademisi bahkan praktisi pun kesulitan memberikan solusi tentang cara lunas utang bebas riba ini teman-teman. Nah kita di PTBes kok malah bilang solusi bebas riba, solusi lunas utang bebas riba. Nah tapi yang saya suka di PTBes itu, kita malah nggak berdebat masalah riba. Walaupun tadi jelas tagline-nya, visi misinya membahas bahwasannya gimana caranya umat terbebas dari utang dan riba. Kita malah nggak berdebat di masalah riba. Bahwasannya kita semua sepakat, mau agama samawi itu Kristen, Yahudi, Islam, itu semuanya anti terhadap riba. PTBes memberikan solusi yang unik, yaitu dengan cara berbisnis, dengan cara kita buka keran rezekinya yang 9. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berniaga teman-teman semua. Itu yang PTBes ambil. Kata PTBes yakin bahwasannya kalau Anda punya uang 1M, mungkin utang Anda cuma 0,5 miliar, yakin dibayar. Dan malah Anda punya aset kendaraan mungkin atau aset rumah secara tunai, secara cash teman-teman. Nah itu yang saya ambil. Kenapa saya mau istilahnya ikutan
mengerjakan bisnis PTBS di sela kesibukan saya yang lain. Teman-teman saya juga banyak yang ikutan karena memang bisa dijalankan oleh siapapun. Nah, apa pentingnya reward di PTBS? Katanya PTBS itu tadi tujuannya adalah gimana caranya terbebas dari lunas hutang, terbebas lunas hutang, terbebas riba, gimana caranya? Nah, ya iya, kita harus mendapatkan reward itu teman-teman, untuk membebaskan kita dari hutang, dari jeratan hutang, dari jeratan riba. Jadi banyak orang yang bilang, tujuan mitra-mitra PTBS mah buat dapat Pajero, katanya buat dapat mobil. Nah, ini justru yang salah teman-teman. Kalau misalkan tujuan kita atau tujuan orang-orang yang menjalankan PTBS itu hanya mobil semata, ataupun hanya motor cash semata, atau bahkan rumah cash semata, berarti kesimpulannya kalau mereka sudah dapat mobil ataupun kalau mereka sudah dapat rumah, ya mereka pasti berhenti. Tapi buktinya mereka masih jalan. Kenapa? Ya karena tadi tujuannya adalah syiar, teman-teman. Gimana caranya umat bisa terbebas dari hutang dan riba? Ketika kita sudah mungkin lunas hutang, bebas riba, wasilah PTBS, ya ajak teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya bisa juga sama-sama terbebas dari hutang dan riba. Lah, katanya PTBS itu bukan bisnis cari-cari orang. Kenapa kok cari-cari orang? Gini, sebenarnya kita nggak usah nyari-nyari yang punya hutang juga nggak masalah. Kita sebenarnya kalau kita berbicara cuma produk, kita ya cukup cari kebun, cukup cari sawah, ataupun mungkin kita cukup cari motor. Nah, masalahnya kan motif orang itu bergabung di PTBS itu macam-macam, Bapak Ibu semua. Ada yang ikut PTBS karena cuma butuh produknya ada dan pengen dapat harga termurah, banyak. Ada yang ikut PTBS karena mungkin dia pengen punya mobil, nggak masalah. Ada yang ikut PTBS bahkan banyak banget karena punya utang. Ini yang unik teman-teman, malah yang banyak tuh yang punya utang. Nah, dari situ kita ajak terus teman-teman kita, apa pentingnya reward bagi kita. Nah, bagi mitra-mitra semua yang belum tembus reward, segera tembus reward, dikejar, digaspol. Kenapa? Karena saya yakin ketika Anda sudah tembus reward, ketika Anda tadi bisa lunas hutang, ketika Anda tadi punya mobil secara cash mungkin dari PTBS, punya motor cash, syiar Anda akan lebih didengar teman-teman semua. Syiar Anda, dakwah Anda tentang solusi lunas hutang bebas riba itu pasti didengar oleh rekan-rekan Anda. Karena saya yakin ketika Anda bergabung di sini dan Anda tiba-tiba ngomong gitu kan, ini bisnis solusi lunas hutang bebas riba, Anda pasti dibully teman-teman. Ada yang bilang, zaman sekarang mana ada orang bebas riba. Ya betul, memang kita itu bukan berarti dengan ikut PTBS kita sudah lunas hutang bebas riba. Tapi tujuan kita adalah itu, untuk melunaskan hutang kita sendiri. Gitu teman-teman yang perlu dipahami. Jadi reward itu sangat penting untuk bergening, untuk syiar kita kepada masyarakat lebih luas lagi, kepada masyarakat umum, agar masyarakat itu percaya teman-teman, percaya bahwasannya wah benar nih si A ketika sudah menjalankan PTBS istiqomah, sambil dia mungkin bekerja, sambil dia melakukan aktivitasnya sehari-hari, tanpa meninggalkan aktivitasnya, ternyata lunas hutang begitu. Ternyata sekarang malah beli mobil secara cash, ternyata sekarang malah punya rumah secara cash, tanpa cicilan, tanpa DP, tanpa riba. Ya itu, jadi simple PTBS itu. Mau rumah, mau mobil, mau apapun itu, terbebas dari lunas hutang dan riba, terbebas dari riba, ya simple. Ya belinya dengan cara tunai aja, dengan cara cash. Kita nggak berdebat riba itu ya seperti apa, kemudian kredit itu apakah riba atau enggak. Intinya kalau cash itu insya Allah terbebas dari riba, gitu teman-teman. Jadi manfaatkan promo yang ada di PTBS bagi mitra-mitra yang belum tembus. Kalau Anda mengalami kesulitan, hubungi leader Anda, konsultasikan masalah Anda.
konsultasikan masalah Anda. Insya Allah Anda akan segera tembus reward. Komunikasi, teamwork, kerjasama, seperti itu. Siap ya teman-teman ya. Ya mungkin sharing dari saya cukup sekian, karena ini udah deket juga nih mau sampai rumah. Silahkan tulis pendapat Anda di komentar atau bisa tanya saya langsung melalui WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.